Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat melalui Renungan Harian Teraya Kamis 9 Maret 2023. Sahabat rehat, tidakkah biasa kita katakan dan biasa kita dengar bahwa kehidupan adalah anugerah Allah bagi kita? Namun seperti apa kita memandang kehidupan yang adalah anugerah Allah bagi kita? Adakah kehidupan yang ada sungguh-sungguh mencerminkan sebagai anak-anak yang mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita dari waktu ke waktu? Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Mari dengan penuh kerendahan hati kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan melayakkan kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kehidupan dengan segala kasih dan berkat Tuhan yang ada di dalamnya, yang memungkinkan kami untuk tetap hidup, memungkinkan kami tetap berpengharapan kepadamu. Layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Tema rehat di hari ini, memandang kehidupan. Sahabat rehat, 350 tahun lamanya bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Tentunya bukan waktu yang singkat, melainkan sangat lama, membosankan, dan sudah barang tentu bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Namun Alkitab mengisahkan bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Musa. Dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itu artinya masa yang pahit, segala penderitaan, segala bentuk perbudakan ada di belakang mereka. Dan selanjutnya Tuhan mengarahkan bangsa itu untuk berjalan menuju tanah terjanji yang sejak dari awalnya Tuhan janjikan kepada mereka, yakni tanah yang penuh dengan masa depan yang cerah dan pasti. Namun apa yang terjadi?
berjalan menuju ke tanah terjanji. Ternyata dalam kembara perjalanan umat Allah, bangsa itu mengalami kelelahan, merindukan masa lalu. Bangsa itu penuh dengan keluh kesah dan seolah-olah ingin mengulang masa lalu mereka di tanah Israel. Perjalanan tidak memberikan kesegaran bagi mereka. Perjalanan tidak sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Karena itu mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, lalu menyesal keluar dari tanah Mesir. Lalu bacaan kita berbicara tentang ular tembaga. Di saat umat Allah menjalani napak tilas mereka di padang gurun, bahwa karena pemberontakan, karena dosa umat Tuhan sendiri, maka Allah menghukum mereka dengan menghadirkan ular tedung di tengah-tengah bangsa itu, dan begitu banyak yang meninggal. Bahkan bangsa itu sangat-sangat menderita, dan di depan mereka ancaman besar ada. Tak seorang pun akan tetap hidup jikalau dipagut oleh ular tedung itu. Penderitaan, rasa tidak berdaya membuat umat Allah merasa berdosa dan meminta kepada Musa kiranya Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan yang seperti itu. Lalu dikatakan bahwa Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, bahwa sekalipun umat sementara berjalan lalu dipagut dengan ular tedung, lalu mereka memandang kepada ular tembaga, maka mereka akan tetap hidup. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berfirman kepada Musa tidak lain adalah Allah sendiri. Artinya ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, maka kita akan hidup dari setiap perkataan firman Allah. Demikian halnya menjalani kehidupan di hari ini, bahwa kalau hidup adalah anugerah Allah, maka baiklah kehidupan ini kita selenggarakan demi untuk mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Teruslah memandang kepada Yesus sambil berjalan menapaki kehidupan pengasihannya bagi kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman di hari ini. Firman yang sungguh menguatkan dan memberikan pencerahan kepada kami, bahwa kehidupan ini adalah pengasihan Allah, dan kehidupan ini baru berarti jikalau kami persembahkan kepada Tuhan. Jikalau kehidupan ini kami perankan sambil percaya dan memandang hanya kepadamu saja. Di hari ini pun setiap anak-anak Tuhan kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas masing-masing. Kiranya firman ini menjadi sumber sukacita untuk bekerja dan berkarya di hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.